Pernah nggak kamu ngerasain kayak ada semacam konflik atau perang dalam diri kamu? Di satu sisi bilang, ayo ambil, ini kesempatan emas. Tapi ada sisi lain yang bilang, tunggu dulu, itu gak etis atau itu tidak sesuai dengan norma. Dan di tengah-tengah dua sisi itu ada yang coba menengahi, mengambil jalan tengahnya. Nah, inilah yang disebut oleh Sigmund Freud, id, ego, dan superego. Nah, Sigmund Freud ini salah satu pelopor lah di bidang psikoanalisa ya. Dia percaya bahwa kepribadian manusia itu bukan tentang hanya apa yang kita pikirkan, tapi juga tentang konflik yang tersembunyi di alam bawah sadar. Dan ada 3 kekuatan batin yang utama nih, id, ego, dan superego. Dan mereka lah tokoh utama dalam drama psikologis kita. Kita masuk ke yang pertama, id. Nah, id ini impulsif ya, ini kayak semacam ya anak bandel lah dalam diri kita. Bayangin nih, ada aspek dalam diri kamu yang cuma peduli sama satu hal. Aku pengen ini dan aku pengen hal itu sekarang juga. Itulah id. Itu sisi paling primitif dalam diri manusia. Ini terkait dengan keinginan kita untuk makan, tidur, nafsu, marah. Itu nggak peduli sama yang namanya logika, etika, hukum, konsekuensi, agama, dan lain itu nggak peduli. Karena itu cuma pengen satu hal, kepuasan instan. Dan bekerja berdasarkan dengan kesenangan ataupun kepuasan. Dan kita semua punya kok bagian ini ya. Walaupun itu orang yang sebaik, sesopan, sekalem apapun, tetap ada sisi id dalam dirinya. Oke, yang kedua, ego. Nah, ego ini gak sesederhana apa yang kita mau harus kita dapatkan. Ada realitas, ada aturan, ada batasan, ada orang lain. Disinilah peran ego. Ego itu semacam ya rasional lah, sisi rasional dalam diri kita. Dia sadar hidup itu kompleks dan cara terbaik untuk memenuhi keinginan tanpa merusak segalanya itu seperti apa? Itu yang coba dicari tahu oleh ego. Nah, ego itu kayak ini ya, atasan deh, kayak orang tua gitu ya. Dia menenangkan id, dia negosiasi dengan dunia, dan kadang si ego ini juga diserang juga oleh suara moral kita yang lain, yaitu superego. Oke, siapa sih superego ini? Superego itu adalah polisi moral. Nah, dia bagian dari diri kita yang berkata, itu gak benar, kamu harusnya lebih baik. Nah, superego ini warisan nilai dari agama, budaya, masyarakat. Superego ini memuji ya saat kita berbuat baik dan memberikan kita hukuman dengan rasa bersalah saat kita menyimpang. Nah, ada masalahnya juga kalau superego ini terlalu keras ya, terlalu kuat, karena itu akhirnya membuat kita merasa, aduh, diri kita ini gak pernah cukup baik deh, selalu ada rasa kurangnya. Nah, inilah yang disebut dengan pertarungan batin tadi, karena setiap hari, setiap kegiatan kita, setiap keinginan kita, 3 hal ini sering saling berdebat satu sama lain. Misalnya, ayo dapetin, ini saatnya. Si superego ngomong, aduh itu egois, itu gak bermoral. Si ego, ya, coba tenang, kita cari jalan tengahnya. Nah, dari konflik ini, apa yang muncul? Pertama, kecemasan, keputusan, nah baru akhirnya identitas. Oke, Freud itu nggak menciptakan teori ini untuk bikin kita bingung gitu ya, seolah-olah ada kayak 3 personality dalam diri kita. Enggak, tujuannya itu supaya kita lebih memahami diri. Karena seringkali nih kita ngerasa marah, ngerasa kecewa sama diri sendiri, padahal yang sebenarnya kita cuman belum akur aja dengan bagian atau sisi dari diri kita yang berbeda-beda. Ya, ketika kamu ngerasa ragu, gelisah, atau lelah karena ada perang batin tadi, itu bukan kelemahan. Itu justru tanda bahwa kita adalah manusia. Ya, inilah yang bisa kita dapat dari pemikiran Freud ini. Freud ini ngajak kita untuk nyadarin, kita ini bukan satu suara, bukan satu sisi, tapi simfoni gitu yang penuh ketegangan dan akhirnya menciptakan harmoni. Nah, dan dengan mengenali id, ego, dan superego, langkah untuk menjadi manusia yang utuh. Kita lebih kompleks lah daripada yang kita kira gitu. Dan itu hal yang indah, bahkan sesimpel kayak misalnya
kita lagi pengen nggak check out barang terlalu banyak gitu, tapi tiba-tiba lagi scroll sosmed atau nggak sengaja sambil kerja muncul iklan gitu, ini barang yang wah kayaknya ini barang menarik nih, kamu pasti bilang oke, kita pesan lagi sekarang tuh kan. Tapi ada sisi-sisi lain yang bilang aduh ini bener gak ya, ini cocok gak ya gitu, ini cukup gak ya. Itu salah satu contoh aja. Coba kalau kamu punya kejadian lain yang menunjukkan ego dan super ego member yang hebat, coba share di komentar. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.